Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kecepatan. Sebelum kita mulai materi, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, materi hari ini adalah mengenai kecepatan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, yang pertama yaitu pastinya adalah kecepatan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengenai waktu. Dan yang ketiga adalah mengenai jarak. Nah, ketiga ini nantinya akan berhubungan dengan kecepatan, itu ya. Nah, rumus umum kecepatan sendiri itu adalah V sama dengan S per T. V sama dengan S per T, ya, dimana V adalah kecepatan, kemudian S adalah jarak yang ditempuh, kemudian T adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi rumus umumnya. Kali ini adalah yang ditanya adalah V-nya. Nanti bagaimana caranya kalau yang ditanya adalah jaraknya, atau bagaimana kalau kita mencari waktu yang dibutuhkan? Ya, nanti ada di berikutnya, slide berikutnya itu ya. Nah, mengenai pengerjaan kecepatan di sini nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ya, salah satunya adalah di sini adalah mengenai waktu. Nah, pertemuan kemarin sudah membahas mengenai konversi waktu dari jam ke menit, menit ke detik, dan juga detik ke menit, menit dan ke jam. Nah, ini saya ulang lagi. Kalau untuk 1 menit itu sama dengan 1/60 jam, atau 1 dibagi 60. 1 dari mana? Ya, angka 1 adalah dari sini. Ini karena angka 1, maka di sini adalah 1 dibagi. Ya, tapi kalau nanti angkanya adalah 60, berarti di sini 66. Angka di sini, angka yang ada di menit itu yang akan dibagi dengan 60. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah menit yang bisa disederhanakan menjadi bentuk desimal. Nah, tapi kalau yang sebelah kanan ini yang hanya bisa dalam bentuk pecahan saja. Ya, contohnya adalah 10 menit. Nah, ini 10 menit sama dengan 1/6 jam. Dari mana? Dari 10 dibagi 60 sama dengan 1/6 jam. Dan berikutnya dari 20 menit, kemudian 40 menit, dan juga 50 menit. Itu ya. Nah, ini sudah saya berikan, tinggal kalian pahami, nanti akan hafal sendiri ya. Yang penting caranya adalah menit dibagi dengan 60, nanti ketemu jamnya. Menit dibagi 60, itu ya. Nah, kita awali dengan materi yang pertama, yaitu mengenai kecepatan. Nah, kecepatan adalah rumusnya seperti yang di samping itu adalah V sama dengan S per T. Di mana V sendiri tadi adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, untuk kecepatan di sini yang sering digunakan adalah menggunakan satuan kilometer per jam. Satuan di sini adalah yang mengikuti, misal berapa kecepatannya? 10 km per jam. Berapa kecepatannya? 40 km per jam. Itu ya. Nah, atau juga kadangkala ada yang menggunakan meter per detik. Nah, dua ini yang sering digunakan. Kalau kilometer per detik, ya itu belum ada ya. Bisa diadakan sendiri, tapi belum pernah dipakai. Yang sering dipakai itu kilometer per jam atau meter per detik ya. Sehingga nanti dalam perhitungan harus dipastikan bahwa
yang diketahui di soal nanti harus kilometer per jam atau meter dan detik. Ya, kalau belum ke situ berarti nanti harus diubah dulu. Misal kalau waktunya berbentuk menit, maka harus dibentuk ke jam dulu. Ya, caranya seperti tadi ya, dibagi 60. Nah, bagaimana contoh soal dari kecepatan ini? Nah, ini saya contohkan ada seorang yang mengendarai sepeda motor dari Kandangan ke Surabaya. Nah, jarak Kandangan Surabaya adalah 60 km. Nah, apabila waktu yang ditempuh atau waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam, tentukan kecepatan pengendara tersebut. Nah, nanti dalam menjawab soal mengenai kecepatan di sini sebagian besar adalah berbentuk soal cerita. Maka nanti perlu cara-cara ya berurutan itu ya. Berarti nanti kalian tuliskan seperti ini, jawab kemudian diketahui. Nah, yang diketahui apa saja? Karena nanti akan mempengaruhi, di sini kita akan menggunakan kecepatan, jarak atau waktu ya. Yang diketahui jaraknya di sini adalah 60 km. 60 dari mana? Dari soal ini ya. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Ya, dari sini. Nah, berarti kan sudah pas kilometer dan jam karena satu pasang tadi. Nah, ditanya, tentukan kecepatannya. Nah, kecepatannya ditanya. Nah, ini tadi 1, ini 2. Ini adalah langkah-langkahnya ya, supaya nanti kalian tahu caranya. Tapi kalau sudah hafal nanti bisa nyucuk, nggak masalah. Tapi untuk belajar maka harus berurutan. Nah, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Ya, S-nya sudah ada, T-nya sudah ada. Nah, penyelesaiannya, nah ini tadi kan diketahui, ditanya rumus, kemudian ini adalah yang keempat. Langkah-langkahnya ya, penyelesaiannya yaitu V sama dengan S per T. S-nya tadi berapa? S-nya adalah 60. Ini ya. 60. T-nya berapa? 2 jam. Nah, sehingga ngitungnya 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kesimpulannya, ini langkah kelima. Jadi kecepatan orang tersebut adalah 30 km per jam. Nah, itu contoh kasus pertama. Nah, contoh kasus kedua mengenai kecepatan, ya. Ahmad mengendarai mobil sejauh 160 km. Berangkat dari rumah pukul 7 dan sampai di tempat tujuan pukul 11. Tentukan kecepatan Ahmad mengendarai mobilnya tadi. Nah, caranya sama, diketahui jaraknya adalah 160. Kemudian waktunya adalah 4 jam. 4 jam dari mana? Ya, dari jam 7 ke jam 11. 7 ya, 8, 9, 10, 11. Ada 4 jam. Kemudian ditanya kecepatan. Nah, rumusnya adalah V S per T. Sehingga penyelesaiannya adalah V sama dengan S per T. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini adalah tugas nomor 1. Ya, caranya sama. Tinggal dimasukkan S-nya berapa, T-nya berapa, tinggal dibagi. Nanti ketemu jawabannya. Ya. Ya, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, Benny berangkat ke kantor pukul 7 dan sampai di kantornya pukul 7.30. Jarak rumah sampai kantor adalah 5 km. Tentukan kecepatan Benny. Nah, yang diketahui yang pertama adalah jaraknya 5 km. Waktunya adalah 30 menit. Nah, karena satuannya masih menit, maka harus dirubah menjadi jam dulu. Caranya bagaimana? Ya, kalau dirubah menjadi jam berarti dibagi 60.
30 bagi 60 sama dengan 0,5 atau setengah ya. Tapi di sini saya tuliskan 0,5. Dengan 0,5 jam atau setengah jam lah ya, itu ya. Nah, kalau sudah dirubah menjadi jam, masuk ke berikutnya, kecepatannya sama dengan V. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, penyelesaiannya adalah V sama dengan S per T. Nah, S-nya tadi sudah ada, S-nya sudah ada, T-nya sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Itu ya, itu tugas yang kedua. Ya, bagaimana? Ya, kalau terlalu cepat, video ini bisa diulangi lagi atau diberhentikan sejenak. Itu ya. Ya, tadi mengenai kecepatan atau dalam soal itu yang dicari adalah kecepatannya. Nah, bagaimana kalau yang dicari adalah waktunya? Ya, kalau mencari waktu berarti rumusnya nanti dari V sama dengan S per T itu menjadi T sama dengan S per V. Jadi nanti rumusnya yang digunakan adalah ini. Ya. T sama dengan S per V. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, satuan waktu yang sering digunakan adalah jam dan detik ya, seperti yang di kecepatan tadi. Jadi jam dan detik. Kemudian pastikan pasangannya adalah kilometer dan jam, kemudian meter dan detik. Sehingga kalau masih berbentuk menit nanti harus diganti menjadi jam dulu gitu ya. Nah, ini contoh soalnya. Yang tugasnya adalah mencari waktu. Nah, Indri mengendarai mobil dari Kediri ke Jombang. Nah, jarak Kediri Jombang adalah 48 km. Apabila Indri mengemudi dengan kecepatan 24 km per jam, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kita tulis yang diketahui dulu ya, supaya nanti memudahkan dalam perhitungan. Diketahui jarak itu S itu 48 dari sini ya, dari soal. Kemudian kecepatannya sama dengan 24. Nah, dari sini ya. Kemudian ditanyanya adalah waktu. Nah, rumus waktu adalah T sama dengan S per V. Nah, T sama dengan S per V. Nah, T sama dengan S per V. S-nya berapa? S-nya 48 dari mana? Dari sini. Kemudian V-nya sama dengan 24. 24 dari mana? Dari sini. Ya, ini enaknya kalau kita menulis yang diketahui dulu. Kalau sudah ditulis yang diketahui, nanti ke rumusnya tinggal memasukkan saja, tinggal menghitung gitu ya. Nah, 48 bagi 24 sama dengan 2. Sehingga waktu yang dibutuhkan Indri adalah 2 jam. Itu ya. Nah, contoh yang kedua. Nah, Pak sopir akan mengantar mobil dengan menempuh jarak sejauh 360 km. Nah, kecepatan mobil angkutnya adalah 60 km per jam. Nah, jika Pak sopir berangkat pukul 13, pukul berapa ia sampai ke tujuan? Nah, berarti kan yang dicari adalah waktunya. Dicari adalah T-nya, karena yang ditanya adalah pukul atau jam. Nah, jam kan waktu. Nah, itu ya. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Nah, yang diketahui adalah jaraknya 360 dari sini ya. Kemudian kecepatannya adalah 60 dari sini. Ditanya waktunya. Nah, waktu rumusnya adalah S per V. Itu ya. S per V berarti langsung masuk ke penyelesaian. S sama dengan 360. Ini dari sini. Kemudian 60 dari mana? Dari V-nya tadi. Nah, cara menghitungnya berarti tinggal dihitung 360 dibagi 60 sama dengan 6 jam. Nanti diketahui waktunya adalah 6 jam. Nah, kalau Pak supirnya tadi berangkat jam 13, nah, sampai ke tujuan tuh jam berapa?
kalau waktunya adalah 6 jam. Nah, itu ya. Ini tugas yang ketiga. Jadi setelah ketemu waktunya, kemudian ditambahkan jamnya. Seperti itu ya. Ini tugas yang ketiga. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu mengenai waktu. Nah, sekelompok atlet sedang berlari sejauh 15 km. Nah, kecepatan rata-rata mereka adalah 10 km per jam. Nah, jika mereka sampai finish pukul 10, nah, pukul berapa mereka mulai dari garis start? Nah, berarti kan yang dicari adalah waktunya, karena pukul berapa. Kalau jam, ya itu kan berarti waktu. Nah, itu ya. Nah, diketahui jaraknya adalah 15 km dari sini. Kemudian kecepatannya adalah 10 km dari sini ya. Kemudian rumusnya adalah, karena dia cari T adalah S per V. Nah, sehingga dimasukkan ke rumus. S-nya sama dengan 15 dari sini. 10 dari mana? 10 dari V-nya tadi. Sehingga 15 bagi 10 sama dengan 1,5 jam. Nah, kalau sampai finishnya tadi jam 10, berarti berangkatnya jam berapa? Berarti kan dikurangi ya, karena kan mundur ya. Kalau yang soal Pak Supir tadi kan berangkat, kemudian tibanya pukul berapa, berarti kan ditambah. Tapi kalau ini adalah yang diketahui finish dulu, berarti berangkatnya ya nanti dikurangi. Jadi jam 10 dikurangi jam 1,5 jam, itu jam berapa? Nah, itu ya, itu tugas yang keempat. Nah, itu tadi adalah yang mengenai waktu ya. Sekarang yang ketiga yaitu mengenai jarak. Nah, dari rumus kecepatan tadi, V sama dengan S per T. Kalau mencari jarak, berarti adalah menjadi S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, ini yang perlu diingat-ingat ya. Kalau kecepatan tadi seperti ini, kalau waktu seperti ini, kalau jarak adalah S sama dengan V kali T. Kalau sebelumnya tadi kan dibagi, kalau khusus untuk jarak yaitu dikali ya. Kecepatan dikali dengan waktu. Nah, untuk jarak sendiri yang umum digunakan adalah kilometer dan meter. Itu ya. Nah, kita contoh kasusnya. Untuk mencari jarak. Nah, Doni sedang berolahraga. Ia berolahraga dari pukul 5 sampai pukul 7.30. Jika kecepatan sepedanya adalah 10 km per jam, tentukan jarak yang ditempuh oleh Doni. Nah, kita tulis yang diketahui dulu supaya kita mudah dalam perhitungan. Kecepatannya sama dengan 10 ya, dari sini ya kecepatan. Dan waktunya adalah 2 jam 30 menit. Dari mana? Dari jam 5 ke jam 7.30, berarti kan jam 5, jam 6, jam 7, nah 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit sama dengan berapa jam? Nah, ya 2 jam ini tetap. Kemudian yang 30 menit menjadi 0,5 jam. Sehingga 2 jam 30 menit sama dengan 2,5 jam. Semuanya dirubah menjadi jam dulu. Nah, kalau sudah dirubah menjadi jam, nah, tinggal dihitung. Karena kita mencari jarak, mana rumusnya adalah S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. V-nya berapa tadi? V-nya 10. Nah, ini ya. T-nya berapa? T-nya 25. Ini ya. Nah, jadi tinggal dikalikan. 10 kali 2,5 sama dengan 25. 10 kali 2,5 sama dengan 25. Jadi jarak yang ditempuh oleh Doni adalah 25 km.
karena yang ditanya jarak maka satuannya kilometer. Nah, contoh yang kedua, Eli mengendarai motor dengan kecepatan 40 km. Dia berangkat pukul 9 dan sampai di tempat tujuan pukul 10.45. Berapa jarak yang ditempuh oleh Eli? Nah, caranya sama ya, kita tuliskan yang diketahui dulu. Ya, kecepatan sama dengan 40 dari sini ya. Kemudian waktunya adalah dari jam 9 ke jam 10.45. Nah, itu kan sama dengan 1 jam 45 menit. Ya, dari jam 9 ke jam 10.45 sama dengan 1 jam 45 menit. Nah, karena masih ada bentuk menitnya, maka dirubah menjadi jam. Ya, satunya ini tetap, satu tetap, kemudian 45 menit ini menjadi 0,75 jam. Maka kalau digabung menjadi 1,75 jam. Ya, untuk 45 menit di sini bisa dilihat di video bagian yang depan tadi. Nah, yang ada konversi menit ke jam tadi ya. Kalau 45 menit itu sama dengan 0,75 jam itu ya. Nah, dimasukkan ke rumus. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Nah, V-nya berapa? Sudah ada. T-nya berapa? Sudah ada. Nah, tinggal dikalikan saja ya. V berapa, T-nya berapa dikalikan, ketemu hasilnya. Nah, ini adalah tugas ke-5. Ya, bisa dihitung. Nah, contoh yang berikutnya yaitu mengenai jarak ya. Nah, Haki sedang berolahraga lari dengan kecepatan 12 km per jam. Berarti yang diketahui yang pertama adalah kecepatannya dulu ya, 12 km per jam. Haki mulai olahraga pukul 5 hingga pukul 5:50. Nah, berapa waktu yang digunakan oleh Haki untuk berlari? Yaitu 50 menit. Nah, karena bentuknya masih menit, maka dirubah menjadi jam, sehingga menit ke jam dibagi 60, sehingga 50 bagi 60 sama dengan 5/6 itu ya. Nah, 50 menit menjadi jam itu dibagi 60 sehingga menjadi 5/6 jam. Ya. Kemudian dimasukkan rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Nah, tinggal dimasukkan saja. V-nya berapa? Sudah ada. T-nya berapa? Sudah ada ya. Sehingga tinggal dihitung saja. Nah, nanti kalau sudah ketemu, dihitung kemudian ketemu, maka itu adalah jarak yang ditempuh oleh Haki. Itu ya, itu adalah tugas yang ke-6. Nah, ya, demikian materi hari ini mengenai kecepatan. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan di grup yang sudah tersedia atau bisa menghubungi langsung ke Pak Surul ya jawabannya ya. Ada 6 soal tadi pada hari ini ya, silahkan dikerjakan supaya apa? Supaya bisa memahami tentang materi kecepatan. Untuk hari ini saya ajukan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.